Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada hadirin yang berbahagia yang telah menghadiri Zoom meeting pada kali ini. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting kali ini. Baiklah, TV rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan mulai presentasi. Izinkan saya berbagi ilmu mengenai gangguan psikologis masa nifas pada ibu. Gangguan psikologis pada masa nifas. Secara psikologis, setelah melahirkan, seorang ibu akan merasakan gejala-gejala psikiatrik. Wanita banyak mengalami perubahan emosi selama masa nifas, sementara ia menyesuaikan diri dengan seorang ibu. Penting sekali sebagai bidan untuk mengetahui tentang penyesuaian psikologis yang normal, sehingga ia dapat menilai apakah seorang ibu memerlukan asuhan khusus dalam masa nifas ini. Gejala yang pertama itu ada postpartum blues yang sering kita ketahui yaitu baby blues. Nah, postpartum blues ini dapat terjadi begitu selesai proses kelahiran dan biasanya akan hilang setelah beberapa hari sampai seminggu setelah melahirkan. Seseorang yang baru melahirkan dapat terkenahan perubahan mood secara tiba-tiba atau tak terduga. Merasa sedih, menangis tak henti tanpa sebab, kehilangan nafsu makan, tak tenang, gundah, dan kesepian. Tidak ada perawatan khusus untuk postpartum blues ini jika tidak ada gejala yang signifikan. Empati dan dukungan keluarga serta staf kesehatan diperlukan. Jika gejala tetap ada lebih dari 2 minggu, diperlukan bantuan profesional. Namun, apabila postpartum blues ini tidak kunjung reda, keadaan ini dapat berkembang menjadi depresi pasca melahirkan atau postpartum blues depression. Itulah kenapa akan membantu bila kita tidak menganggapnya sebagai kejadian yang tidak penting. Bentuk paling hebat dari depression postpartum yang tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan postpartum psikosis. Nah, pertama itu ada fenomena pasca postpartum awal atau baby blues merupakan sequel umum kelahirannya bayi. Biasanya terjadi pada 70% wanita. Karakteristik postpartum blues meliputi menangis, merasa letih karena melahirkan, gelisah, perubahan alam perasaan, menarik diri, serta reaksi negatif terhadap bayi dan keluarga. Kedua, postpartum blues dapat terjadi setiap waktu setelah wanita melahirkan, tetapi seringkali terjadi pada hari ketiga atau hari keempat pasca partum dan memuncak pada hari kelima dan ke-14 pasca partum. Ketiga, pasca partum postpartum blues dikategorikan sebagai sindroma gangguan mental yang ringan. Oleh sebab ini, sering tidak dipedulikan dan diabaikan sehingga tidak terdiagnosa dan tidak dilakukan asuhan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang menyulitkan dan dapat membuat perasaan tidak nyaman bagi ibu yang mengalaminya. Faktornya itu ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi postpartum blues meliputi perubahan biologis, stres, respon normal, atau penyebab sosial atau lingkungan. Para ahli biologis telah melakukan penelitian tentang fluktuasi hormon dan tanda beberapa reaksi afeksi terhadap progesteron, ekstradional, kortisol, dan kadar prolaktin. Pendukung teori stres berpendapat bahwa setiap yang menimbulkan stres dapat merangsang reaksi seperti blues. Beberapa orang memandang blues sebagai peristiwa fisiologis normal berdasarkan respon yang meningkatkan naluri ibu dan sifat protektif terhadap bayinya. Masalah sosial dan lingkungan, serta tekanan dalam hubungan pernikahan dan hubungan keluarga. Riwayat sindrom menstruasi atau premenstrual syndrome atau PMS. Rasa cemas, rasa takut tentang persalinan dan depresi selama masa hamil, dan penyesuaian sosial yang buruk dapat merupakan faktor predisposisi. Selanjutnya, ada banyak faktor yang diduga berperan terhadap terjadinya postpartum blues ini. Antara lainnya yaitu yang pertama,
faktor hormonal berupa perubahan kadar estrogen, progesteron, prolaktin, dan estriol yang terlalu rendah kadar estrogen. Kedua, surun secara bermakna setelah melahirkan. Ternyata efek estrogen memiliki efek supresi, aktivitas enzim non-adrenalin maupun serotin yang berperan dalam suasana hati dan kejadian depresi. Ketiga, ketidaknyamanan fisik yang dialami wanita menimbulkan gangguan pada emosional seperti payudara bengkak, nyeri jahitan, dan rasa mules. Selanjutnya, latar belakang fisiologis wanita yang bersangkutan seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat gangguan jiwa sebelumnya, dan sosial ekonomi. Selanjutnya, stres dalam keluarga, misal faktor ekonomi yang memburuk. Kelelahan pasca persalinan, timbul rasa takut yang berlebihan akan kehilangan bayinya. Adapun gejala pascapartum blues. Postpartum blues atau sering juga disebut maternity blues atau sindroma ibu, baru dimengerti sebagai sindroma gangguan efek ringan yang sering tampak dalam seminggu pertama setelah persalinan, ditandai dengan gejala-gejalanya, yaitu pertama, cemas tanpa sebab, menangis tanpa sebab, tidak sabar, tidak percaya diri, sensitif, mudah tersinggung, merasa kurang menyayangi bayinya. Selanjutnya, gejala postpartum blues yang lain itu yang pertama, cenderung menyalahkan diri sendiri, gangguan tidur atau gangguan nafsu makan, kelelahan, mudah sedih, cepat marah, mood yang berubah, cepat menjadi sedih, cepat pula menjadi gembira. Perasaan terjebak, marah kepada pasangan dan bayinya, perasaan bersalah, dan yang terakhir itu pelupa. Nah, adapun cara mengatasi postpartum blues ini, para ibu yang mengalami postpartum blues membutuhkan dukungan psikologis. Nah, antara lainnya, 1. Komunikasi segala permasalahan atau hal yang lain yang ingin diungkapkan. Kedua, bersikap tulus, ikhlas dalam menerima aktivitas dan peran baru setelah melahirkan. Ketiga, bersikap fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi dan rumah tangga. Keempat, bicarakanlah rasa cemas yang dialami. Kelima, belajar tenang dengan menarik nafas dan meditasi. Keenam, kebutuhan istirahat harus cukup. Tidurlah ketika bayi tidur. Ketujuh, berolahraga ringan. 8, bergabung dengan kelompok ibu-ibu yang lain. Kesembilan, dukungan tenaga kesehatan ini juga cukup penting. Kesepuluh, dukungan suami, keluarga, teman, dan sesama ibu. Ke-11, konsultasikan pada dokter atau orang yang profesional agar dapat minimalkan faktor resiko lainnya. Dan yang terakhir, membantu melakukan pengawasan. Yang kedua, gejala psikologisnya itu ada postpartum depression. Sekitar 10% wanita setelah melahirkan mengalami postnatal depression. Gejala dari postpartum depression ini yaitu merasa letih, mudah putus asa, depresi, serangan panik, tidak tertarik untuk melakukan hubungan seksual, sulit tidur walaupun sangat lelah, tegang, pikiran obsesif yang tidak terkontrol, mempunyai rasa bersalah yang berlebihan terhadap sesuatu. Penyebab kelainan ini juga belum diketahui secara pasti, tetapi seorang wanita akan lebih mungkin mengalami depression postpartum jika secara sosial dan emosional ia terisolasi atau mengalami peristiwa kehidupan yang penuh dengan stres terhadap kondisi jiwanya, terutama selama masa kehamilan dan menjelang persalinan. Postpartum depression ini dapat terjadi kapanpun di dalam jangka waktu 1 tahun setelah melahirkan. Postpartum depression ini memerlukan perawatan dokter melalui konsultasi, grup support, dan pengobatan. Yang ketiga, gangguan psikologisnya ini ada postpartum psikosis. Postpartum psikosis ini gangguan jiwa yang serius yang timbul karena penyebab organik atau fungsional atau emosional dan menunjukkan gangguan kemampuan berpikir, bereaksi secara emosional, meningkat, berkomunikasi, menafsirkan kenyataan, dan bertindak sesuai dengan kenyataan.
Psikosis merupakan gangguan kepribadian yang menyebabkan ketidakmampuan menilai realita dengan fantasi dirinya. Postpartum psikosis merupakan keadaan di mana wanita mengalami tekanan jiwa yang hebat yang bisa menetap sampai setahun. Gangguan kejiwaan ini juga bisa selalu kambuh setiap saat. Lanjutannya, postpartum psikosis merupakan gangguan mental berat pasca melahirkan yang memiliki gejala-gejala yang mirip dengan postpartum depression. Ditambah penderita sering berhayal, berhalusinasi, dan bingung sehingga muncul pikiran ingin melukai bayinya dan dirinya sendiri tanpa menyadari bahwa pikiran-pikiran itu tidak masuk akal. Jika resiko untuk bunuh diri atau membunuh bayinya lebih besar daripada pada postpartum depression. Terima kasih. Baiklah, kesimpulannya ini, gangguan psikologis pada masa nifas ibu ini sangat rentan jika ibu ini mengalami masa mental yang lebih dahulu dirasakan sebelum melahirkan, apalagi pada saat hamil, yaitu ibu merasakan takutnya bayinya tidak lahir secara normal, atau dukungan suaminya, atau dukungan keluarga, atau dukungan sekitar tidak mendukung dia, ataupun kehamilan yang tidak diinginkan, itu bisa menyebabkan postpartum blues. Lebih parahnya lagi, bisa mengalami gangguan postpartum depression ataupun postpartum psikosis. Makanya sangat penting dukungan ibu maupun dukungan keluarga maupun lingkungan serta dukungan suami kepada ibu yang sedang hamil ataupun saat sudah melahirkan. Baik, badan gemuk banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak, semoga presentasi kali ini membawa manfaat. Sekian presentasi dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.